Salve, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 4 Desember 2025. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, saudara, marilah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Melakukan kehendak Bapa. Bacaan liturgi hari ini diambil di kitab Yesaya 26 ayat 1 sampai dengan 6 dan Matius 7 ayat 21 dilanjutkan dengan ayat 24 sampai dengan 27. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagi kita semua saudara pasti saudara pernah mendengar akan gurauan bagus tapi menyesatkan saudara di kalangan anak muda, yaitu muda foya-foya, tua bahagia, mati masuk surga. Gurauan ini saudara menggambarkan seakan-akan saudara masuk surga itu sesuatu yang sederhana dan mudah sesuai keinginan kita. Weh, tunggu dulu. Banyak orang atau bahkan semua orang memang ingin masuk surga saudara. Namun saudara, banyak dari mereka yang menunda-nunda untuk merintis jalan ke surga itu sendiri. Sebagian lagi dari mereka tidak tahu jalannya. Maka tak sedikit dari kalangan kita menjalani kehidupan ini saudara dengan mengikuti arus dunia, dengan berpesta pora, mabuk-mabukan. Ke gereja ya ke gereja, doa ya doa, penyembahannya ikut penyembahan. Hanya itu yang dijalani dan yakin akan masuk ke surga. Tunggu dulu saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Matius 7 ayat 21. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil menegaskan bahwa untuk dapat masuk surga, setiap orang harus melakukan kehendak Bapa di surga, saudara. Melakukan kehendak Bapa itu bukan hanya sekedar keinginan, rencana, atau seruan, tetapi suatu sikap yang mewujud dalam tindakan. Foya-foya, mabuk-mabukan tentu bukanlah sikap dan tindakan yang sesuai dengan kehendak Bapa. Apa yang menjadi kehendak Bapa itu? Yaitu yang pertama, percaya kepada anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, mau mengikuti dia, Yesus Tuhan, sebagai Sang Juru Selamat. Yang ketiga, menghasilkan buah-buah iman, yaitu perbuatan baik yang penuh kasih. Dan yang keempat, dapat membedakan antara tindakan dan hati. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, pagi hari ini saudara mau mengingatkan kepada kita semua, saya dan saudara, di dalam masa Advent di mana bukan hanya berseru dalam doa saudara, bukannya rajinnya ke gereja ikut berdevosi saudara, tapi berbuat kasih dengan tindakan nyata saudara. Yesus pun menyampaikan perumpamaan rumah di atas batu dan pasir pada ayat 24 sampai dengan 27. Di mana ini mau menggambarkan dua jenis iman yang ada pada diri kita saudara. Yang pertama, rumah di atas batu. Orang yang bijaksana saudara, yaitu mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Mereka membangun fondasi yang kokoh untuk menghadapi badai kehidupan, seperti hujan, banjir, angin. Dan yang kedua saudara, rumah di atas pasir. Orang yang bodoh yaitu mereka yang mendengar firman tetapi tidak melakukannya. Rumah mereka akan roboh ketika dilanda kesulitan. Nah, iman kita termasuk yang mana saudara? Yang pertama atau yang kedua? Ingat, menjadi orang Kristen yang setia berarti melakukan kehendak Tuhan secara konsisten, bukan sekedar keinginan atau rencana tanpa aksi nyata. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, kesempatan pada masa Advent ini saudara, kita mau
mengevaluasi diri kita masing-masing dengan bertanya pada diri kita, apakah iman saya hanya sebatas ucapan ataukah sudah diwujudkan dalam tindakan nyata? Apakah iman saya hanya sebatas ucapan? Ini yang harus kita renungkan setiap hari, saudara, di dalam masa Advent ini. Bertekunlah dalam tindakan iman. Jalani tanggung jawab kita sehari-hari, baik di dalam keluarga, masyarakat, gereja, komunitas, dimanapun saja, yang mana adalah cara untuk membangun dasar iman yang kokoh dan praktis. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.